Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du wa ibadullah. Bersyukur kita berucap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kelimpahan rahmah dan hidayah Dia, kita bisa melaksanakan ibadah bermuzakarah pada malam ini yang insya Allah diberkahi zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah kita sama-sama sampaikan sekejap kepada beliau junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhiruz Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepadanya untuknya kita kalamkan dengan membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sama-sama wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Para jemaah grup 4 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Dalam tajuk kita mengkaji tauhid kepada Allah, perlu kita faham terhadap makna yang hakikat bertauhid tersebut adalah menghubungkan diri kita menjadi sebuah wasilah menuju Allah. Wasilatul haq wal haqq alfil qudratin la na'naf. Artinya yang aku halalkan menjadi titian terhadap diriku adalah diri. Dalam hal kita memahami sebuah kodrat diri, perlu kita kaji kembali. Diri yang dimaksud oleh Allah adalah diriku. Diriku adalah tauhid naf kepada Allah yang kita sebut dengan nama naf. Bertauhid sebuah kodrat kepada Allah, dia bernama sebuah diri. Dari jangan sekali-kali kita menamakan kodrat itu. Jangan kita sebut dia dengan nama diriku, dirinya, diri dia, itu tak boleh. Allah memang bukan sebuah diri, tapi Allah menjadikan sewujud kodrat bernama diri atau naf. Diri batin dia dinamakan nafsahu. Naf, masih pada kata naf. Diri dia sendiri tak bersekutu dengan yang lain, juga disebut dengan kata nafsihi. Kalau tadi nafsahu, nafsihi,
wujud dia daripada kesendirian dia. Yang ketiga, mewujud Allah pada sifat hayat, hidup yang akan mati, ruh. Ruh dalam hakikat dia dinamakan nafsin. Masih naf. Diri yang tak boleh menghadap kepada dia karena sifatnya adalah batil, itu disebut dengan nafis. Nafis itu dibuangkan. Kalau nafis itu wujud dia itu adalah mu'at. Mu'at itu nafis. Tapi diri dia yang tidak berkodrat kepada dia sendiri, tapi itu ada yang tak boleh menjadi tajali kepada dia, itu dinamakan nafsu. Dan diri dia pada kodrat, pada yang diri dinamakan kodrat, pada itu dinamakan nafas. Diri dia menghadap kepada dia sendiri, itu dinamakan dengan tanafas, naf. Dan diri batin dia semata, wujud batin dia semata, dinamakan nufus. Dan apabila diri dia terlihat, dinamakan ampas. Inilah nafas, tanapas, ampas, nufus, sifat diri batin daripada Allah pada diri kita. Jadi apa ni kata naf? Naf itu na daripada hijaiyah bernama aku, fa itu batin atau sir atau rahasia. Jadi Allah tempatkan kodrat-kodrat diri dia di setiap yang dia jadikan, baik yang dia jadikan hak maupun yang dia jadikan batil, itu ada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ada dia di situ. Dari tingkatan-tingkatan marwah diri tadi, manalah yang harus kita faham? Kita harus menjalani semua kodrat diri menuju kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah bukanlah dia seperti sebuah kodrat diri, tapi Allah menjadikan diri. Nah, sama kayak kita dengan anak kita. Kalau anak kita, apa beza dia sama bapa? Nah, beza anak dengan bapa apa? Kodrat dia sama, hak dia beza. Hak anak, hak bapa itu amanah, tapi kodrat dia sama. Macam juga dengan diri. Diri yang sangat banyak, kita harus lalui satu persatu diri tersebut untuk mencapai kesempurnaan Allah. Kalau kesempurnaan diri, kita sudah merasa diri, kodrat sebuah diri, tak bolehlah, tak payah kita kasih nama. Allah bukan punya diri, Allah bukan sebuah diri, tapi engkau siapa? Aku adalah kodratnya yang bernama diri itu. Kalau diri dia yang datang, apa saja yang kita butuh, apa saja yang kita tuju, Allah akan buka jalan dia itu. Tapi kalau bukan diri dia yang datang, Allah akan memperlihatkan kekuasaan dia. Apabila engkau datang dengan amaliyahmu, maka aku akan pertimbangkan amaliyah tersebut. Boleh tak dikasih walau atau boleh tidak. Apabila engkau datang dengan ibadah, aku tanya juga iman kau, betul tak kau? Apabila engkau datang dengan ilmu, maka aku akan menjemput kau. Tapi kalau datang engkau dengan diriku sendiri, datang engkau sebagai diriku, maka aku akan mewujud pada diri engkau sendiri. Macam tu dikatakan diri. Jadi kita mulai saat ini tak perlu kita katakan am, tak perlu juga kita tanyakan an, tetapi kita adalah satu buah kodrat wujud yang dia jadikan bernama diri. Inilah dirinya Allah.
tapi Allah bukanlah sebuah diri. Jadi kalau Allah bilangkan diriku, itu arti kata bukan aku diri, tapi diriku. Ini diriku, tapi aku bukan diri. Inilah yang dikatakan naf. Tajali itulah yang akan nanti kita pelajari. Nafas. Sesungguhnya naf adalah diri batinku. Nah, itulah kodrat. Tanafas, itulah iradat. Nufus, itulah batin. Ampas, itulah yang terlihat. Nah, jadi mulai saat ini kita tingkatkan iman tauhid kita menjadi kodrat sebuah diri. Jadi kalau kita ingin sholat, kita tuh paham, nih saya ini adalah dirinya Allah. Kalau saya yang minta sama Allah, pasti Allah kasih. Karena siapa? Karena aku ini diri dia. Jadi tidak ada lagi bahasa umat, karena yang dikatakan umat Allah adalah hamba. Hamba itu adalah kodrat diri. Jadi itu yang Allah katakan, hamba itu aku juga, dan Allah itu aku juga. Nah, ini yang dikatakan diri. Nah, kita harus paham itu. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah rahimakumullah, kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, haruslah kita menjadi kodrat dia semata. Ya, kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, kita cari diri mana yang kita harus dekatkan kepada dia. Diri mana yang akan kita dekatkan kepada dia, itu kita harus cari. Apa dasar-dasar kita bisa mendekatkan diri kepada dia? Nah, kita harus tahu dan kita harus paham. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi tak lagi payah kita nih untuk mendekatkan iman kita kepada Allah, kita harus meningkatkan, yaitu kodrat daripada diri. Kita harus meningkatkan kodrat daripada sebuah diri. Seperti Allah juga pernah cakap kepada kita dalam hadis qudsi, wa iza absartahu wa absartana, bila engkau ingin melihat aku, maka terlihatlah engkau. Nah, ini yang daripada kodrat. Apabila engkau ingin melihat aku, maka terlihatlah engkau. Fa iza absartahu wa absartana. Macam tu semakin dekat daripada sebuah diri. Itulah yang harus kita. In kulta abdun faraka abdun, kata Allah dalam hadits qudsi. In kulta abdun faraka abdun. Kalau engkau katakan hamba, padahal hamba itu adalah aku. Ini yang dinamakan daripada kodrat dia. Kenapa? Karena dia adalah kodrat daripada sebuah diri. Anna man anwan wa man ahwana anna. Segala sesuatu rasa rindu, yang merindu itu adalah aku. Sudah mendekatkan diri dia. Maka kita harus menetapkan suatu prinsip kepada dia. Wal abinu qalbi fi addin an-nisi.
Isi hatiku hanyalah engkau, tetap engkau sendiri. Inilah yang dikatakan kodrat Allah adalah diri. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Dengan kita merasa sebuah kodrat bernama diri, jangan lagi kita kasih mewujud pada Adam, kodrat pada Muhammad. Itu sudah masuk ke dalam makom iman, bukan makom ilmu. Kalau kita cakap malam ni, kita kaji malam ni kodrat diri, itu makom dia sudah ilmu. Makam ini sudah menjadi sebuah ilmu. Inilah yang penting kita faham. Allah katakan di Qudsinya, man arabtu rabbi bi rabbi. Jika engkau ingin melihat aku, lihatlah dirimu sendiri. Itu juga Allah sudah katakan. Laksana kita ni berdua macam mana? Tumsidul hiporata bil ma'il zalali. Laksana bercampurnya hamba dengan air jernih. Coba kalau kita cari sesuatu dalam air jernih, apa yang kita rasa? Macam itulah kodrat Allah pada diri kita, iaitu diri. Jadi kalau Allah kata diriku, man arafa nafsahu, barang siapa yang mengenal diriku, nah, nafsahu, an kulta rabbun anna yakulla, kata Allah. Kalau engkau katakan aku Tuhan, yang mana yang diperintah menyembahku? Itu yang harus kita paham. Kalau kita katakan dia Tuhan, yang mana yang diperintahkan menyembahku? Itulah diri. Karena dizahirkan untuk menyembah. An kulta rabbun anna yakulla. Banyak sungguh Allah katakan dalam hadis qudsi itu tentang kodrat dia yang diakui sebagai diri milik dia. Bukan diri dia, tapi milik diri dia. Milik dia itu adalah diri yang bernama nafs. Jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Sampai-sampai Allah katakan, fa iza mazzaka syainu mazzani. Bila ada yang menyentuhmu sesuatu di dunia itu, maka tersentuhlah aku. Fa iza mazzaka syainu mazzani. Qudsi Allah. Itulah yang dikatakan diri dia. Jadi beruntung sangatlah kita menjadi diri dia. Berhakikat kita kepada Allah. Mulai malam ini kita berhakikat. Allah punya diri. Dirinya Allah adalah kodrat. Kodrat itu adalah kita. Tak boleh pakai asma. Tak perlulah kita sampaikan mewujud pada Muhammad, tak lagi lah. Tapi kodrat, di dalam kodrat boleh kita mengkaji itu. Tapi kesimpulan daripada kodrat kaji diri adalah nafsnya sendiri. Untuk itu para jemaah sekalian, maka jadilah kita sebuah kodrat yang bernama diri. Kenapa? Allah juga pernah sampaikan kepada kita,
nahnu ruhani halalna badana. Aku adalah dua jiwa bersatu satu badan. Dua jiwa bersatu dalam badan dinamakan dengan sifat diri. Inilah badaniyah. Nahnu rohani halalna badana. Luas sangat kita lihat. Kita tengok luas sangat Allah cakap seperti itu. Maka insya Allah sampai kita juga sudah kaji Al-Fatihah itu. Inilah yang Allah katakan saatnya. Nah, an'amta alaihim itu adalah diri dia sendiri. Itulah naf. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi dengan kita sudah merasa sebuah kodrat bernama sebuah naf bagi Allah, maka kita bersyukur bahwasan kita ni adalah kodrat diri Allah. Kodrat diri bagi Allah. Hanya diriku yang mampu mengingatku, hanya diriku yang mampu menghadap kepadaku. Ahadun amabuduni alal wahidun. Hanya diriku yang satu yang bisa menyembah wujudku yang satu. Itulah diri. Itulah yang dikatakan dengan naf. Jadi kalau sudah jadi diri Tuhan, tak ada lagi lah masalah, tidak lagi lah yang susah. Tapi kalau kita menjadi umat, berarti kita menjadi makhluk. Makhluk di bawah pimpinan Muhammad. Rahmatan fil alamin. Tapi diri adalah hamba daripada Allah. Hamba itu dua maknanya. Hambaan Allah dan hamba atau dirinya Allah atau wujudnya Allah yang berupa diri. Inilah dinamakan hamba. Jadi kalau ada orang berkirim sedekah kepada kita, dia tak tahu orang macam mana bentuknya, pasti orang tu bilang ini dari hamba Allah. Kalau dari hamba Allah tak tengok orang ini, tak adalah. Nah, inilah dikatakan diri naf. Baik jamaah sekalian, mari kita bermuzakarah. Sallu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. Silakan juru imam khatibnya, juru tabliknya, moderator disebut dengan juru tablik, pimpinan majelis disebut dengan imam, pimpinan berdoa disebut dengan khatib. Tidak ada lagi moderator, tidak ada istilah-istilah dunia lagi. Semua masuk kepada istilah mursyid, istilah keagama semua. Baik, untuk juru tablik silakan menyampaikan amanah dan inspirasi jamaahnya. Barakallah. Terima kasih Buya di atas topik yang dibuka malam ini. Jadi seperti yang diterangkan oleh Buya sebentar tadi, bahawa di dalam mengkaji ilmu tauhid ini kita harus juga mengkaji di baliknya, iaitu hakikat, dan berupaya menghubungkan diri kita melalui wasilah yang sedia ada, iaitu naf. Jadi merupakan satu topik yang menarik kerana diri yang sebelum ini kita kaji adalah diri kudrat, tapi pada kali ini dibuka diri naf yang skopnya lebih besar, luas. Jadi insya-Allah saya memohon kepada para jemaah muslimin dan muslimat malam ini supaya menggunakan kesempatan yang ada bertanyakan soalan. Jadi dengan ini saya bukakan kepada para jemaah untuk bertanyakan soalan kepada Buya. Dengan ini dipersilakan. Boleh tekan tombol tangan. Pak Man Bayu, orang pertama. Dipersilakan Pak Man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa beza nafsu dengan nafis? Kalau nafis adalah mu'at, tingkah laku yang dilakukan sebagai manusia, makan, minum, rokok, jalan sana sini, itu namanya adalah nafis, diri yang diumpamakan. Tapi kalau nafsu cuma diri yang berkehendak, diri yang berkeinginan. Tapi kalau mu'at dia itu bukan kodrat sebuah nafsu, tapi kodrat Allah yang berupa-rupa nafsu. Itu beza dia. Paham? Insyaallah ya, kasih ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba yang tak bertanya, tolong audionya atau mic-nya off. Ya, tolong di mute. Ya, Bu Sabriyah, Bu Selma, audionya di mute ya. Mikrofon tu di off-kan dulu. Bu Sabriyah. Zim sama juga di mute dulu kalau belum bertanya. Kalau jumpa buttonnya lah. Terima kasih pula kepada Bu Sheila tadi ya. Istri nafsin itu yang maut. Jadi teruskan pula dengan jemaah yang lain dengan menekan tombol tangan. Silakan. Masih ada yang bertanya? Pak Man Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya. Insyaallah, alhamdulillah. Buya, Ya, tadi Buya ada mengatakan tentang nafas, ampas, karena terlihat Buya. ya. Adakah kaitannya dengan batin yang terlihat? Kalau batin terlihat ampas. Ampas. Ya. Kalau nafas kodrat. Tanafas iradat. Ampas wujud am. Kalau tanafas itu adalah kodrat, istilahnya dia itu diri batin. Ya. Kalau nufus, nah itu diri sir atau rahasia atau batin. Tapi kalau nafas diri kodrat, tanafas itu diri iradat, gitu. Jadi ampas itu nama diri daripada si wujud am, batin pada terlihat. Dan itu punya makom-makom kajian masing-masing. Nah, kalau sekarang ni kita kasih pengenalan terlebih awal. Nanti itu akan dikupas satu-satu lah cara bertajalinya. Faham? Insyaallah Buya. Terima Baik. kasih Buya. Insyaallah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain. Terima kasih Pak Man Bayu. Tadi Pak Noktah ada tekan tanda tangan ya. Pak Noktah teruskan Pak Noktah dengan soalannya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallah, barakah Rasulullah. Ya lain kali tidak ada Pak Noktah di sini, yang ada Imam Noktah ya. Ya. Jadi tak ada Pak lagi ya. Imam, silakan imam kita. Macam tu ya. Insyaallah. Silakan. Jadi susulan daripada
kajian Buya tadi, Imam Nafta ingin menjabarkan kullu nafsin za'iqatul maut itu adalah sifat nafis. Menapiskan sifat kemanusiaan, yaitu syaratul lazi, kepada kehendaknya, yaitu iradah, tanafas. Itulah sifat diri haqqullah sir. InsyaAllah mohon Buya perjelaskan lebih lurus lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kalau tanapas itu sama kayak ta'ala. Ya. Nafas kodrat wujud. Tanapas maujud, ya, atau ta'ala. Kalau nafas itu ilah, berarti tanapas itu ta'ala dia. Gitu, tanapas, gitu ya. Nafas itu kan nama batin. Na itu aku, ya kan? Fa itu batin. Nah, sementara as itu sesungguh dia. Sesungguhnya akulah di kodratku. Gitu. Itu nafas, tanapas. Nah, ini diri yang beribadah. Nah, ininya bisa jadi iradah dia. Bisa kodrat Muhammad. Nah, nanti kita akan kupas satu-satu tu. InsyaAllah, ya. Ini sebab kajian ni lumayan sedikit tinggi lah, ya. Tapi mudahlah kita cerna lah. Mudahlah kita ambil fikir tu mudah. Tak payahlah. Ya, gitu. Faham? InsyaAllah barakallah Buya. Alhamdulillah. Ya, nupus. Nah, nupus ni hidung. Ya, nupus itu tu cara dia ada tersendiri. Cara mengamalkannya ada. Masing-masing diri itu dia punya cara untuk mengamalkan dia. Kecuali nafsu. Nafsu. Ya. Kalau yang nafis adalah nafis adalah mu'ad. Nah, kalau nafis itu mu'ad. Makanya nafis isbat. Diri yang dibuang, diri yang ditetapkan. Kan? Nafis is, isbat is. Ya. Isbat diri yang kita tetapkan, nafis diri yang dibuang. Paham? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallah. InsyaAllah. Baik. Terima kasih Imam Nafta. Untuk jemaah yang lain, muslimah juga, diwakil muslimah, boleh bertanya soalan, silakan. Ya, Bu Hayati, dipersilakan untuk bertanya dengan Buya. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sihat selalu, Buya. InsyaAllah. Boleh ke Buya bagi pencerahan lebih mendalam tentang tadi ada yang Buya katakan aku adalah dua jiwa bersatu dalam badan. InsyaAllah. Ya. InsyaAllah. Ya. Badannya sudah pasti dia berkodrat pada diri. Ya, namanya badaniyah. Badaniyah itu adalah nama asma daripada kodrat jasad. Jadi sebetulnya jasad ini asal kata dia itu berasal dari badaniyah. Nah, badaniyah ini sifat Allah. Jadi tidak ada sebetulnya jasad kalau dalam kajian, tapi dia adalah semacam badaniyah. Nah, jadi yang dikatakan tadi dia itu memiliki nahnu rohani. Silakan, apalah dicatat ya. Nanti kalau kita ngajak orang tak ada bekal ayat hadis qudsi, tak payahlah kita ngomong bicara sama orang apa hadisnya. Nah, kita tak munculkan. Nah, jadi nahnu rohani halalna badana. Nahnu rohani halalna badana. Nah, itu artinya aku adalah dua jiwa bersatu di satu badan. Nah, itu.
Jadi hakikatnya apa? Kodrat diri ini tak boleh berdiri sendiri. Ya, di dalam badaniyah atau badana itu ada dua jiwa. Apa? Jiwa Tuhan, jiwa umat. Ada hayat Allah, ada hayat umat. Ada kodrat Allah, ada kodrat umat. Tapi kodrat umat ni disebut dengan hamba, tak umat. Kalau kodrat umat itu sifatnya makhluk, ya. Tapi kalau di dalam kodrat badaniyah itu namanya hamba. Jadi mana yang hamba, mana yang Tuhan. Nah, ini yang dikatakan dua jiwa tadi di dalam kodrat. Cuma kalau kita tak merasa jadi kodrat diri, maka kita tak temukanlah yang dua ini tadi. Tapi kalau kita merasa ini adalah wujud kodrat diri, tak ada asmanya, tak ada namanya, tapi adalah sebuah kodrat bernama naf atau diri. Nah, itu pasti kita cepat tahulah. Nanti disitulah kita secara hakikat kita ni bisa mendapatkan siapa yang melihat dan siapa yang memandang. Karena yang memandang dia bisa melihat, tapi yang melihat dia tidak bisa melihat yang memandang. Nah, itu nanti kita akan sampai ke situ, ya. Nah, hakikatnya kita sudah hampir mendekati sesuatu yang berdiri. Dari kajian kita ni, kita sudah hampir sampai kepada sesuatu yang berdiri. Tapi hampir, belumlah, ya. Karena nanti semua naf itu kita bongkar semua dulu. Kita buka tadabbur, kita buka dulu semua itu. Faham? Nah, ini. Nah, itu yang dia katakan. Al-abdu rabbun wa rabbun abdun. Nah, catatlah. Apa ditulislah. Ya. Al-abdu rabbun wa rabbun abdun. Hamba itu adalah Tuhan. Tuhan itu adalah hamba juga. Hamba juga. Nah, al-abdu rabbun wa rabbun abdun. Nah, macam tu, ya. Jadi kita sudah mulai memahami hadis-hadis qudsinya Allah. Semakin percaya diri kita semakin tinggi, karena keyakinan yang kita amalkan ni sudah didukung oleh hadis qudsi. Itu. Itulah kodrat dia tadi. Fa iza absartahu wa absartana. Apabila engkau lihat aku, maka yang terlihat engkau. Fa iza absartahu wa absartana. Nanti kalau jemaah lain minta bagi catatan, bagi, ya. Kalau dia minta bagi tulisan, nanti kongsi je. Apa yang catat Buya tu, kongsi lah kita. Nah, bagilah, ya. Nah, tu. Jadi faham tak maksudnya? InsyaAllah. Macam Buya. Buya, ada Buya cakap apabila engkau melihat aku, maka yang terlihatnya engkau. Adakah ini juga apabila sudah bertubuh lahu, Buya? Kita tak boleh kasih asma itu. Kita tak boleh kasih asma kerana kita waktu menyebut lahu laha lahi itu masih dalam tauhid pencarian. Sekarang kita sampai kepada tajuk, kepada satu kodrat. Sekuat apa kita ni menyatakan kodrat Allah itu adalah diri, diri itu adalah aku. Akulah kodrat yang bernama diri. Tak bolehlah asmanya disebut. Lahu, laha, lahi, itu waktu kita lagi sibuk cari-cari diri.
Tajali itu ya. Kita masih dalam tajali. Kalau sekarang kita sudah dalam penetapan wujud. Penetapan wujud diri, naf. Faham? Bermakna diri itu apabila segala sesuatu telah lenyap dan tenggelam pada diri. Segala zat, segala batin, segala nun yang hanya Tak lenyap dia. Kita kan sudah sampaikan pada kaji terdahulu, mencari diri dalam diri. Jadi tak lenyap tadi. Dia ada. Namanya itu tauhid, tangga dia, jenjang dia. Jenjang tak habislah. Kita ke rumah orang, kita naik jenjang. Naik jenjang 1, 2, jenjang 1 tetap ada. Jenjang 3 kita injak, jenjang 2 tetap ada. Nah, itu harus semuanya hayat ada. Tapi sekarang ni tajuknya kepada diri satu kodrat. InsyaAllah. Gitu ya. InsyaAllah. Terima kasih Bu Hayanti. InsyaAllah. Untuk jemaah yang lain. Pak Rozi, ada apa nak tanya Pak Rozi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya nak tanya sedikit, Buya, berkaitan sekarang ni diri yang wujud ni, diri yang nyata sekarang, diri yang nyata, diri yang nampak sekarang ni bersamaan diri ini. Bagaimana kita di dalam sesuatu, kita nak berdiri, contohnya kita nak, saya ambil satu contoh, kita nak solat tadi ini di antara diri. Sekarang ni kita telah tidak merenungi, kita hanya merenungi kudrat. Bila merenungi kudrat tu di dalam diri, macam mana kita nak bawa tu, Buya? Nak buat macam mana? Iya, Hadirkan semua kajian tadi tidak ada yang hilang. An'am ta'alaihim tak hilang. Tapi kita harus akui setingkat daripada itu adalah kodrat Allah. Kalau kita kemarin kita bilang begini, am itu kan batin Allah yang terlihat. Tapi kita tak akui itu kodrat dia. Nah, sekarang tetap dalam penyembahan, dalam amalan, dalam marifat, dalam pandangan sesuai kaji tauhid, tak ada perubahan. Tetapi jangan ada engkau, jangan ada kita, jangan ada dia, tapi sebuah kodrat bernama diri. Jadi tak ada beza dia kaji itu, sama. Siratal ladzina an'amta alaihim. Mundur kamu biar saya yang dilihat. Nah, macam tu. Sama, tetapi adalah kodrat jemaah diri. Kodrat itu bernama diri. Faham? InsyaAllah, Buya, insyaAllah. Tak ada perbedaan tajali, cuma kita harus menyimpulkan bahwasan yang berdiri kodrat itu bernama disifat naf adalah diri. Diri itu tak boleh dikasih nama karena dia sesuatu yang berdiri. Paham? Ya, paham, Buya. Terima kasih, Buya. Assalamualaikum, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rozi. Ya Buya, masih boleh teruskan Buya dengan soalan daripada jemaah? Ya, silakan, silakan. Ya. Ya. Ya, jemaah yang lain. Okey, Pak Azmi mengangkat tangan. Dipersilakan Pak Azmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ini kita sudah mengkaji Na'an Am Ta'alaihim, Ayan Karajiyah Sabitah, dan sekarang ini kita
sudah ke tingkat naf, iaitu diri. Jadi bolehkah disimpulkan yang syahadah menuju ahad, iaitu diri ini? Buya mohon jelaskan, insyaAllah. Iya. Semua tajalinya adalah ahad. Nah, termasuk kita mendapatkan sebuah kodrat bernama diri, dijadikan oleh Allah sebagai umat atau sebagai hamba dia. Karena dijadikan dia dari diri dia, maka dia tak punya diri lagi. Maka diri yang dia jadikan ini, inilah yang dia katakan kodrat, yaitu yang disebut dengan mubin. Ya, nah inilah yang nyata. Jadi kodrat yang nyata yang dia jadikan untuk menyembah dia adalah diri, naf. Tapi alat-alat diri itu semua adalah kodrat-kodrat diri yang sangat banyak. Kalau yang turun naik ini adalah nafas. Na itu aku, fa itu batin, as itu sesungguhnya. Nah, inilah nanti kita kaji lagi di dalam. Nah, begitu. Jadi pengenalan ketuhanan itu harus sempurna. Jadi tidak ada perubahan dari kajian, cuma harus kenaikan kajian, mendirikan sebuah kodrat bernama daripada diri. Di siapa? Dirinya Allah. Nah, inilah nafsahu, diriku. Tapi aku bukanlah diri. Nah, seperti ini anakku, tapi aku bukanlah anak dia. Nah, sama kan? Nah, ini diri, itu diriku, itu anakku. Nah, ibarat kita sama anak kita nih. Nah, kita sampaikan, kita kasih tahu ni anakku. Tapi aku bukan anak. Nah, macam itulah. Allah bilang nafsahu, diriku. Tapi Allah bukan diri karena dia jadikan sebuah diri untuk menghadap kepada dia. Makanya dikatakan wa khalaqtuka la ajlika wa khalaqtu li adli. Aku jadikan engkau karena aku dan aku jadi karena engkau. Innal insanu masakinatul wal marido. Engkau kujadikan dari rahasiaku, tidak ada yang tahu kecuali diri engkau sendiri. Nah, inilah yang kita kaji. Paham? Alhamdulillah Buya. Satu lagi Buya, itu macam naf itu diri. Adakah yang itu aku bersifat pada diriku sendiri? Aku, ya itu sudah pasti. Ya, itu sudah pasti. Aku bersifat pada sifatku sendiri, itu adalah diri dalam diri. Ya, aku bersifat pada zatku, itu diri dalam kodrat. Tapi kalau aku bersifat pada sifatku sendiri, inilah yang dikatakan semua diri dia. Dia yang bertingkah dengan diri dia. Bertingkah kodrat pada nafas, bertingkah iradat pada tanafas, bertingkah batin pada nufus, bertingkah zohir pada ampas. Faham? Alhamdulillah Buya, sangat jelas itu Buya. Alhamdulillah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan dimujakarohkan karena baru pemahaman ditingkatkan sedikit, perlu mujakaroh. Saya kasih waktu 15 menit. Silakan mujakaroh dipimpin oleh imam dan silakan mengadakan muzakaroh bersama jamaah lainnya. Baik, 10 menit saya keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi